Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Dan apa? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, ternyata masih diberi kesehatan oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga pelajaran kita hari ini dapat kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena sudah jauh dengan berdoa. Baik, siapa yang masih ingat dengan materi minggu kemarin? Secara wudhu, Pak. Tata cara wudhu, apa yang tata cara wudhu? Ada wudhu, ada sunnah wudhu, ada makruh wudhu, ada segala macam, Pak. Nah, semua itu tidak dipelajari untuk supaya bagaimana wudhu kita itu sempurna dan juga itu akan berimbas pada sholat kita. Baik, ternyata masih memahami dan mengingat pembelajaran kita minggu kemarin. Alhamdulillah, masih ingat, Pak. Materi kita pada hari ini yaitu makanan dan minuman halal serta haram. Kita masuk pada pengertian halal dan baik. Halal itu yang berarti sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam untuk dikonsumsi. Sedangkan baik itu seperti makanan baik, bersih, sehat dan tidak membahayakan tubuh. Islam memerintahkan kesulitan mengkonsumsi dan halal dan baik. Dan konsumsi makanan halal itu adalah perintah Allah menjaga kesehatan dan membuat ibadah lebih berkah. Perintah yang Allah sampaikan itu dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 198. Coba siapa yang bisa membacakan artinya? Silakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 198 berbunyi artinya yaitu wahai manusia makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang dapat dilindungi. Baik, terima kasih Anda. Ya Allah itu memerintahkan kita memakan yang halal-halal, mewajibkan memperhatikan apa yang menjadi konsumsi, memilih makanan halal adalah perintah Allah SWT. Selanjutnya itu jenis makanan halal. Yang pertama halal zatnya seperti nasi, sayur, buah, ikan, susu dan daging sapi secara alami diperbolehkan. Yang kedua halal cara memperolehnya, diberi dengan uang hasil kerja yang baik dan tidak mengandung unsur haram seperti uang dicuri, uang perjudian itu akan mengandung yang tidak halal. Yang ketiga itu halal cara pengolahannya, bisa dibeli sesuai syariat Islam dan diolah secara bersih dan higienis. Higienis itu apa? Jenis itu seperti sehat lah, steril ya, steril. Selanjutnya makanan dan minuman haram. Makanan haram itu seperti bangkai, darah, daging babi, hewan buas, dan minuman haram itu seperti alkohol, bir, tuak, dan berbahaya. Kalau Itu termasuk alkohol. alkohol ya? Itu diharamkan. Kalau yang orang bilang orang tua itu apa? Itu termasuk juga alkohol itu. Kalau tua, Pak. Nah itu tidak ada alkoholnya tapi memabukkan. Nah selanjutnya haram itu yang berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT untuk konsumsi. Jika kita melakukannya, kita akan berdosa karena sudah ada tertera perintah Allah di dalam ayat tersebut. Nah seperti ini, dua itu minuman haram mencakup semua yang memabukkan dan membahayakan kesehatan seperti alkohol dan berbahayanya itu haram. Yang biasa disebut dengan khamar adalah istilah untuk semua minuman memabukkan yang diharamkan dalam Islam. Selanjutnya penyebab makanan jadi haram. Haram zatnya, bahan dasar
sana memang dilarang, seperti babi, darah, dan bangkai. Itu sudah haram. Dan haram cara mendapatkannya, dan dengan cara mencuri, menipu, atau hasil yang tidak halal. Itu termasuk juga haram. Haram cara pengolahnya, tidak bisa dibeli sesuai syariat, atau tercampur bahan haram saat belah. Kalau olah-olah lidah bagaimana? Gimana? Olah-olah lidah. Sembelih tidak sesuai syariat itu seperti kita menyembelih ayam. Kita hanya menyembelih atau Nggak ada baca doa. baca doa, atau hewan itu kita tembak, Cuma mati pak. ya, atau hewan itu kena tabrak, langsung kita makan itu jadinya bisa berupa bangkai. Oh, haram. Haram. Dampak selanjutnya, dampak dari konsumsi makanan haram. Yang pertama, merusak kesehatan. Tubuh menjadi rentan dapat penyakit pada dan fisik. Oke, yang foto dia apa ya? Yaitu sepertinya dia itu minum apa pada itu? Pajak. Ini apa pak? Apa? Pajak dia betul pak. PD. Jadi ya. Yang kedua itu mengenai hati, menyamakan hati menjadi keras dari dan jauh dari kebaikan. Yang ketiga ibadah kurang berkah, doa dan ibadah tidak diterima dengan sempurna. Yang terakhir ibadah berdosa, melanggar perintah Allah Taala dan melanggar akibatnya. Selanjutnya itu ada makan dan minum dalam Islam. Sebelum makan kita seharusnya bagaimana? Mencuci tangan dulu pak. Terus Berdoa Pak. doa. Habis itu makan dengan tidak itu pak, tidak kelebihan pak. Terus Makan dengan lahap Pak. yaitu makan dengan halal mungkin masih bisa. Ada makan itu seperti sebelum makan kita cuci tangan dan kita membaca Bismillah karena telah diberikan kenikmatan. Dan saat makan kita itu kita menggunakan tangan atau sendok, dan makan itu tidak berlebihan karena hal yang berlebihan itu tidak baik. Setelah makan kita membaca alhamdulillah, itu bersyukur. Alhamdulillah. Ada makan itu disebut mencerminkan keimanan seorang muslim. Dimulai dari cuci tangan dan membaca basmalah. Selanjutnya, di sini siapa yang bisa membacakan inti pembelajaran kita, yaitu kesimpulannya? Ya Pak. Kesimpulan dan refleksi. Inti pelajaran. Islam mengajarkan umatnya untuk memakan makanan dan minuman yang halal dan baik. Makanan halal membawa kesehatan, keberkahan, dan ketenangan hati. Sedangkan makanan haram membawa dosa dan keburukan. Makanan yang halal akan membawa keberkahan, sedangkan makanan haram dapat merusak kehidupan. Dapat. Baik, terima kasih kepada Ananda Abdul. Sama-sama Pak. Beri apresiasi untuk saudara Abdul. Baik, Bapak akan memberikan pertanyaan sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini. Pertanyaannya, mengapa kita harus makan halal? Supaya kita tidak berdosa Pak. Soalnya kalau makanan haram itu kalau kita makan kita berdosa. Makanya kita harus makan makanan yang halal. Baik, jawabannya cukup bagus. Karena Allah SWT itu telah memerintahkan manusia untuk makanan yang halal dan baik. Selain makanan halal itu membawa keberkahan dan kesehatan untuk kita. Baik, apakah masih ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah paham Pak, mengerti. Terima kasih. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labana. Are y'all ready?